Tomo, kacau. Oke, jadi buat yang kalian ngikutin DKID kan lagi buka DKID Girits ya. Jadi kayak ya showroom kecil-kecilan gabung sama temen. Cuman ya karena budgetnya kecil, jadi kita belum bisa hire ART, asisten rumah tangga atau OB, office boy. Jadi yang bisa kita hire adalah robot. Dan perkenalkan ini adalah Mi Robot Vacuum Mop 2 Lite. Jadi Mi Robot Vacuum Mop 2 Lite ini kalau saya cek di marketplace sih dijual dengan harga sekitar 2.700.000 ya. Untuk link pembeliannya seperti biasa kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Dan kenapa saya akhirnya memutuskan untuk pakai ini? Ya itu tadi ya, karena menurut saya masih relatif terjangkau. Kalau misalkan kita sewa ART, UMR Malang itu kan 2,5 juta. Nah ini harganya 2,7 juta. Cuman beda ya, kalau misalkan ini kan mop. Jadi dia fungsinya untuk bersihin lantai aja. Dan dengan harga 2,7 kita coba lihat di dalam paket pembeliannya ini ada apa aja. Kita dapat ini harusnya sih ini pelnya ya. Nah, jadi ini udah ada airnya, udah ada obatnya di sini ya. Nah, ini biasanya buat biar dia cepat bersih kayak obatnya pel gitulah. Terus di sini juga ada pelnya. Tapi apakah ada sapunya? Biasanya harusnya ada sih ya. Ini ada buku panduan yang nggak bakal kita baca juga, jadi nggak usah. Terus gak ada apa-apa lagi. Di bagian sini terus ini kita juga dapat, nah ini pel backup lagi kalau misalkan yang itu kotor bisa dicuci dulu terus pakai yang bersih ini kita dapat 2. Terus ini untuk bersihin si robotnya kita dapat bersih seperti ini. Terus kita juga dapat backup untuk sapunya. Nah sabunya kayak gini ya. Nah ini backupnya karena seharusnya di robotnya itu udah ada. Kok cuman dapat 1. Terus ini kita dapat kabel power. Kok dapat 1 ya? Biasanya dapat 2. Tapi coba kita lihat dulu. Nah ini juga dapat home-nya atau rumahnya dia, dimana kalau misalkan baterainya dia habis, dia bakalan balik ke sini. Jadi nggak usah disuruh balik, dia bakalan balik sendiri kalau baterainya habis. Beda dengan Tomo ya. Tomo itu kalau belum keluar biasanya belum balik. Ya, belum, ya kan bener kan? Kan belum keluar rumah berarti kan belum balik. Ya kan, bener kan? Dan ini adalah vacuum cleanernya. Oh, ternyata cuma 1 ya. Biasanya untuk vacuum cleaner yang di sini saya review itu dapat 2. Jadi 1, 2. Kalau ini cuma 1 aja di bagian sini. Jadi sistemnya dia akan mengambil kotoran dari sapu ini dikumpulkan masuk ke dalam. Tapi di sini juga ada sapunya juga nih. Jadi dia akan mengambil kotoran dari lantai, dibuang terus nanti sampahnya atau tabung tempat dia ambil sampahnya ini harus kita buang secara manual. Beda dengan yang pernah kita review yang harganya 28 juta itu, kalau kalian belum lihat videonya bisa lihat di sini. Itu dia bersihin sendiri dan rumahnya itu lebih gede dari ini sih ya. Kalau ini kan kecil ya charging docknya. Oke, sekarang kita coba pelajari dulu dia di sini. Ada kameranya ya. Oke, jadi sekarang dia udah kita koneksikan dengan aplikasi Mi Home-nya. Cara koneksikannya sih gampang banget ya, tinggal next aja. Dan intinya sih koneksikan dengan WiFi yang sama yang ada di rumah. Nanti dia akan connect seperti ini. Dan sebelum kita coba, mungkin kita karena tadi belum sempat ke-record ya. Jadi di bagian sini, ini kan ada pelnya ya. Jadi sistemnya nanti dia akan nyapu. Kotorannya ini akan dimasukkan ke dalam tabungnya ini. Dan kalau misalkan kita mau buka tabungnya, tinggal diginikan aja. Nah, terus kalau misalkan dia udah penuh, kita tinggal buang aja. Seperti ini. Habis itu kalau misalkan mau ngepel di sini dikasih cairan pel, terus bagian pelnya ini dia akan ngeluarin air sedikit kayak rembesan gitu aja, terus akhirnya dia ngepel. Sistemnya kayak gitu ya. Cuman kekurangannya sebelum kita coba sih ini sapunya cuma 1 aja ya. Biasanya ada 2, jadi lebih cepat gitu bersihnya. Cuman karena harganya bisa dibilang termasuk murah untuk sebuah robot vacuum cleaner, ya it's okay lah. Oke, jadi sekarang langsung aja kita coba untuk ngecas. Kalau di sini sih baterainya 46% ya. Kalau di robotnya dia tidak ada indikator berapa persen baterainya. 46% harusnya masih aman. Dan kalau kalian lihat kan ini belum pernah untuk dibersihkan ya. Apakah dia ada mappingnya juga nanti vacuum and mop. Oh ini ada pilihan juga. Jadi bisa di vacuum aja atau sama di pel. Terus ada modenya. Ada mode turbo. Kita pakai mode turbo aja ya. Water level high. Oke lah, start. Wah, ini mode turbo, harusnya dia lebih cepat ya. Wah, suaranya lumayan. Terus juga bau kipasnya lumayan juga. Kalau misalkan mode medium, nah suaranya silent ya. Ya, dia nabrak ke situ, gak apa-apa, karena itu kayak ada semacam pirnya gitu. Jadi ada sensornya kalau misalkan dia nabrak, dia akan mundur-mundur sendiri. Nah, kalau kalian lihat kan di situ ada abu rokok ya. Emang sengaja kita taruh di situ biar kita tahu seberapa cepat dia bersih. Nah kalau kalian lihat bagian lantai yang ini itu kan lebih kilap ya daripada yang ini ya, karena dia sama ngepel juga.
Tuh. Cuman yang saya penasaran apakah dia ada mappingnya juga. Di sini juga ada areanya, dia udah ngebersihin berapa meter gitu ya. Ini di sini tulisannya 0,9 meter. Dan baterainya tadi 47%, sekarang udah berkurang 1%. Baru berapa menit. Lumayan berarti ya. Nah itu kan ada tuh. Wah masih belum ya. Bersih tapi. Tapi untuk yang ngetel, apa bahasa Indonesia ngetel? Intinya yang susah dibersihin, kalau bahasa Jawanya ngetel. Itu susah sih ya. Kayak ini kan ngetel nih. Ini harus pakai kayak semacam thinner gitu. Nah, dia nyantol tuh. Apakah wow, dia masuk ke kursi. Apakah bisa keluar? Kita lihat aja ya apakah dia bisa keluar sendiri ya. Oh, dia masuk sendiri tuh. Harusnya sih bisa keluar sendiri karena ada sensornya ya. Cuman kita lihat. Iya. Oh, keluar. Iya, oh, belum berhasil keluar. Kalau dia berhasil keluar ke situ, berarti nanti dia bisa ditaruh di lantai bawah. Karena di lantai bawah itu kan tempatnya kita nyimpen mobil, jadi dia bisa masuk ke bawah-bawahnya mobil gitu. Karena males kalau misalkan harus bersihin sampai ke kolong-kolong mobil kan. Kalau yang punyanya EcoVac yang 28 juta itu dia bisa di setir sendiri ya, jadi kayak main mobil remote gitu. Tapi kalau di Xiaomi ini nggak bisa sih dia. Dia gerak-gerak sendiri. Tomo! Kacau! Gila, Saudis. Sak batang-batangnya disiram dek ngono lho. Kacau. Ya bersih nih bersih, goan berarti mari. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini, ini kan ada area mappingnya ya. Jadi dia bisa memapping ruangannya itu seberapa nanti. Kalau misalkan dia udah terbiasa, tiap hari dia bakalan bersihin itu terus. Ini keren sih untuk seharga 2,7 juta. Tuh ya, ini ada charging docknya juga, tempatnya di mana. Jadi dia udah sambil belajar lah, sambil dia jalan, dia sambil belajar memapping ruangannya untuk biar sehari-hari itu tinggal dipencet aja dan dia udah hafal. Jadi nanti bakalan mappingnya itu mulai dari awal sampai akhir sama tiap hari. Terus sekarang kita mau coba di turbo aja deh, mode turbo. Kalau mode turbo, baterainya tinggal 41%. Kalau mode turbo, kipasnya kenceng banget. Nah ya, bersih sih. Ini udah oke, tadi udah dites sama Tomo ya. Otis segitu banyaknya, dan dia bersih. Tuh, lumayan lah ya. Maksudnya memang kalau dibandingkan dengan dibandingkan dengan ART 2,7 itu kan buat 1 bulan, tapi ini buat seumur hidup gitu sampai rusaknya dia. Kalau secara teknisnya dia ini kalau di boxnya ini ya, saya lihat sih dia punya 25 sensor, di mana dia sensornya ini bisa mendeteksi kayak semacam pinggiran. Jadi kalau misalkan lantai kita itu nggak rata, dia nggak bakalan ke situ biar nggak jatuh. Terus kotoran dia juga bisa sensor sendiri. Untuk suctionnya atau daya sedotnya itu tenaganya ada di 2200 PA kalau di boxnya ini. Terus tadi kan dia bisa mapping ya, karena di bagian atasnya itu kalau kalian lihat dia ada kameranya. Nah kameranya inilah yang jadi sensor dan juga untuk mappingnya dia nanti. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja ya nyobain Xiaomi Mob 2 Lite kali ini yang harganya 2,7. Cuman ini kekurangannya kalau misalkan kita pakai mode turbo atau ini tadi medium aja lumayan kenceng ya suaranya ya. Kalau misalkan kita pakai di mode silent coba. Nah ini suaranya nggak terlalu kenceng kalau mode silent. Terus udah sih fiturnya itu aja. Cuman yang keren sih dengan harga segini dia bisa mapping ya. Bisa mapping, terus juga sensornya banyak di harga nggak sampai 3 juta. Lumayan oke sih, itu untuk home. Dia bakal balik sendiri tuh. Nah sekarang tugasnya Tomo ambil yang Otisnya yang banyak tadi ya, karena gila itu tadi banyak banget. Oh, atau kita coba cek langsung aja ya. Kita cek dulu kotorannya tadi. Seberapa banyak. Wah. Tom, bantu. Itu ya. Entah kalian kelihatan atau enggak, tapi tuh kotorannya banyak banget. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja. Kesimpulannya sih, ya untuk ruangan yang nggak terlalu besar kayak gini sih masih oke ya. Kalau misalkan dari ruangan juga masih oke, karena dia ada mappingnya, jadi dia bisa belajar tiap hari ruangannya. Terus kekurangan sih tadi ada kotoran yang kelewat di sini. Entah kenapa bisa kelewat ya, harusnya nggak kelewat sih. Mungkin kalau misal dia muter lagi satu kali lagi bakalan bersih sih. Dan untuk mopnya juga lumayan, walaupun untuk yang ngetel-ngetel seperti ini nggak bisa. Tapi sekali lagi intinya dengan harga 2,7 menurut saya ya masih oke sih. Saya Dika Budi and see you on the next video. Bye bye.